Pembicaraan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah akhir-akhir ini semakin menjadi lebih penting daripada masa-masa sebelumnya. Mengapa? Karena beberapa hal. Yang pertama, kita meyakini bahwa golongan yang dijanjikan selamat oleh baginda Rasulullah SAW dari sekian banyak golongan adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita juga tahu Islam itu disebarkan kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Sedari awal memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, dan orang-orangnya Sufi. Itu yang kedua. Yang ketiga juga ada hubungan dengan ini fenomena 100 atau 200 tahun terakhir, di mana umat Islam di Indonesia ini menghadapi banyak tantangan, terutama tantangan ideologi atau tantangan akidah. Merebaknya faham-faham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kita. 100 tahun yang lalu, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menulis kitab berjudul Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tebalnya kira-kira 40 halaman. Itu karena menghadapi 3 aliran yang berkembang di negara kita. Ada Wahabi, ada Syiah, ada kebatinan, batiniyah. Padahal baru 3 aliran. Sekarang ini aliran yang berkembang di negara kita bukan 3. Ada berapa? Apakah 30? Bukan 30. Atau 300? Bukan 300. Tahun 2009 saya meneliti dengan kawan-kawan di Jawa Timur. Itu dijumpai sekitar 300 aliran sesat sekitar Jawa Timur. Kalau tiap provinsi rata-rata 300, negara kita ini 34 provinsi. Kira-kira berapa? Mungkin ada 3.000 lah, kurang lebihnya ada 3.000 aliran di negara kita. Aliran yang bermacam-macam. Ini aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dari semua aliran ini yang paling besar pengaruhnya mewarnai terhadap pemikiran umat Islam di Indonesia ada 4, yaitu Wahabi, Syiah, Hizbut Tahrir, dan liberalisme pluralisme. Itu yang paling besar. Karena keempat paham ini hampir di semua titik di Indonesia itu ada tokohnya, ada pengikutnya. Yang 4 ini. Kalau yang lain itu kadang-kadang hanya di sebagian daerah. Daerah lain tidak ada. Ini tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dari sebagian aliran ini yaitu Wahabi juga mengklaim mengaku sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka ngakunya Ahli Sunnah wal Jamaah dan merasa dan membangun propaganda bahwa mereka ini Ahlus Sunnah wal Jamaah yang murni. Anehnya mereka diajak ketemuan nggak mau, padahal sudah murni. Katanya murni, mengapa diajak ketemuan nggak mau? Kalau nggak murni gimana? Gimana kalau nggak murni? Mereka ini ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, jamaahnya nggak ada. Di mana jamaahnya? Mereka ini kalau ngumpul banyak orang, jamaahnya dari mana-mana. Kalau kita ini nggak perlu dari mana-mana, jamaah tahlil, jamaah yasin, tingkat RT, itu luar biasa. Belum gabung tingkat kampung, lebih banyak lagi kita ini. Ini masalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi menyoal tentang kemurnian Ahli Sunnah wal Jamaah. Ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah ini, yaitu Asy'ariyah Maturidiyah, itu memang masih murni. Mengapa murni? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Jadi ayat ini merupakan deklarasi pengumuman dari Allah bahwa umatnya Rasulullah SAW adalah umat terbaik di antara sekian umat yang ada. Maksud umat terbaik ini perbandingannya dengan siapa? Apakah dibandingkan orang-orang kafir yang ada sekarang, misalnya Yahudi, Nasara, Hindu, Buddha? Bukan itu. Orang kafir itu gak ada nilainya di hadapan Allah. Maksud umat Islam ini umat terbaik, maksudnya umat Islam ini lebih baik daripada umatnya para nabi terdahulu
yang masih bersih berjalan di atas ajaran tauhid. Rasulullah SAW bersabda, antum tufuna sab'ina ummatan. Kalian umatku, umat Islam, penyempurna 70 golongan. 70 umat. Umat Islam ini penyempurna 70 umat. Namanya penyempurna, makanan itu kalau makanan penyempurna biasanya rasanya lezat, manis, lembut. Kita istilahkan dengan cuci mulut, padahal bukan cuci mulut. Karena setelah masuk kotor lagi. Itu maksudnya cuci rasa. Bilangnya cuci mulut itu.